Pernahkah kamu membayangkan bahwa perjalanan haji yang sudah kamu impikan bertahun-tahun harus terhenti begitu saja hanya karena masalah visa? Ya, itulah yang dialami oleh 30 warga negara Indonesia asal Madura yang nekat berangkat untuk menunaikan ibadah haji tanpa visa resmi. Mereka pun harus tertahan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Dalam kondisi tersebut, mereka harus menghadapi kenyataan pahit, batal menunaikan ibadah haji dan harus dipulangkan kembali ke Indonesia. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi calon jemaah haji lainnya agar berhati-hati dalam memilih cara dan jalur untuk berangkat ke Tanah Suci. Bukan hanya soal keberangkatan yang terhambat, tetapi juga hukuman yang bisa menimpa mereka yang terjebak dalam praktik haji ilegal ini. Sebelum kita lanjut membahas lebih jauh tentang masalah ini, saya ingin mengajak kamu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu mendapatkan informasi terkini dan bermanfaat dari channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, jika kamu punya pendapat atau pertanyaan tentang kejadian ini. Ayo kita simak informasi lengkapnya. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik lainnya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak terlewatkan untuk mendapatkan update terbaru di channel ini. Saya juga ingin mendengar pendapat kamu, jadi pastikan kamu tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kamu pikirkan tentang kejadian ini. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi informasi yang bermanfaat. Pada Mei 2025, kasus mengejutkan terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia. Sebanyak 30 orang WNI yang hendak menunaikan ibadah haji tertahan di bandara setelah pihak berwenang Saudi memeriksa visa mereka. Mereka ternyata menggunakan visa ziarah yang tidak diizinkan untuk ibadah haji. Visa ziarah memang diperuntukkan bagi orang yang datang ke Saudi Arabia untuk tujuan wisata atau berziarah, namun bukan untuk ibadah haji yang merupakan kegiatan tahunan yang diatur dengan ketat. Kejadian ini muncul ketika para calon jemaah haji itu datang ke Saudi Arabia dengan harapan besar dapat menunaikan ibadah haji. Mereka membayar ratusan juta untuk memfasilitasi perjalanan mereka. Bahkan, beberapa dari mereka sudah sangat berharap dan mempersiapkan segalanya, mulai dari perbekalan hingga perjalanan spiritual mereka. Namun, harapan mereka pun harus pupus begitu saja. Menggunakan visa ziarah untuk berhaji merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku di Arab Saudi. Oleh karena itu, pihak otoritas Saudi pun tidak segan-segan untuk menahan dan memulangkan mereka, serta mengembalikan mereka ke Indonesia. KJRI Jeddah dalam pengumuman resminya mengungkapkan bahwa kasus ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2024 lalu, juga ditemukan adanya sejumlah jemaah yang menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji. Dari 30 orang yang tertahan, mereka dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Pihak yang memberangkatkan mereka, yang berperan sebagai penyedia layanan perjalanan haji ilegal, juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dari data yang ada, diketahui bahwa para jemaah ini membayar biaya haji yang cukup besar, sekitar 150 juta rupiah per orang. Uang yang sudah mereka keluarkan tentu sangat banyak, dan hanya untuk memastikan mereka bisa sampai ke Tanah Suci. Namun, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah. Alih-alih beribadah, mereka harus kembali ke Indonesia tanpa bisa menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Kasus ini sangat menyesakan hati, terutama bagi mereka yang telah menunggu lama dan mengumpulkan dana untuk menunaikan haji. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa ini, pihak KJRI Jeddah memperingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji agar selalu mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Menggunakan visa haji yang sah dan terdaftar adalah satu-satunya jalan yang legal. Pemerintah Arab Saudi tidak main-main dalam hal ini. Setiap orang yang kedapatan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan ibadah haji bisa saja terkena sanksi tegas. Tak hanya jemaah yang bisa dihukum,
tetapi pihak penyedia layanan perjalanan yang membantu dan memfasilitasi keberangkatan mereka pun bisa dikenakan sanksi berat, termasuk denda yang sangat besar. Selain itu, pihak berwenang Arab Saudi juga menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan pengawasan terhadap calon jemaah haji yang datang dari luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai jenis pelanggaran terkait ibadah haji ilegal semakin meningkat. Pihak berwenang Saudi berupaya untuk memperketat aturan ini demi menjaga kehusyukan ibadah haji dan memastikan bahwa hanya orang yang memenuhi persyaratan yang dapat menunaikan ibadah tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus sebelumnya, ada yang memanfaatkan visa kerja atau visa umrah untuk masuk dan melakukan ibadah haji. Modus ini biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak ingin mengikuti jalur resmi atau yang merasa kesulitan mendapatkan visa haji resmi. Namun, Arab Saudi melalui pemerintahan dan aparat keamanan mereka kini semakin sigap dalam mengidentifikasi dan memeriksa visa jemaah yang datang, serta memastikan bahwa mereka yang datang sesuai dengan peruntukannya. Tidak hanya masalah visa, jemaah juga diminta untuk mematuhi berbagai aturan lain yang telah ditetapkan, seperti aturan tentang jumlah jemaah yang diperbolehkan, kesehatan, dan persyaratan administrasi lainnya. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini? Pertama-tama, berhaji adalah ibadah yang sangat agung dan memiliki makna besar bagi umat Islam. Namun, untuk menjalankannya, kita perlu mematuhi aturan yang ada dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara penyelenggara. Ibadah haji tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang ilegal atau menyalahi aturan. Kejadian yang menimpa 30 WNI asal Madura ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa niat baik harus dibarengi dengan cara yang benar. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati dalam memilih agen perjalanan atau biro jasa yang menawarkan perjalanan haji. Pastikan mereka terdaftar dan memiliki izin resmi dari pihak berwenang. Jangan sampai kita tertipu dan berakhir dengan masalah yang bisa merugikan diri sendiri. Haji adalah panggilan hati dan bukan sekadar perjalanan wisata. Jangan pernah mengambil jalan pintas yang bisa mengorbankan masa depan ibadah kita. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin berbagi informasi kepada orang lain, pastikan untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kami akan terus memberikan informasi terkini dan bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah tentang pendapat kamu, atau jika kamu punya pertanyaan, kami siap membantu. Terus pantau channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru yang akan memudahkan perjalananmu menuju Tanah Suci dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ini sangat penting agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru yang bisa membantu perjalanan ibadah dan hidupmu. Juga, jika kamu memiliki pengalaman atau ingin berbagi cerita, tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap waspada dan bijak dalam bertindak, terutama ketika berurusan dengan perjalanan ibadah yang penuh berkah ini. Sampai jumpa. Semoga perjalanan ibadah haji kita semua lancar dan diterima. Wassalamualaikum.